Dap San Sab Tub, dapur santapan sabda, tubuh dan darah Yesus. Hari Minggu kelima A, 5 Februari 2023. Umat Allah dalam Kristus. Santapan sabda hari Minggu ini dari kitab Yesaya, Mazmur, surat pertama Paulus kepada umat Korintus, dan Injil Matius. Apa yang Allah katakan dalam kitab Nabi Yesaya? Waktu Israel mengalami hidup yang makmur, masih ada yang lapar, tidak punya rumah, pakaian. Kalau lihat orang demikian, tidak boleh sembunyikan diri, artinya tidak mau bantu. Kalau bantu, maka pasti dapat cahaya atau terang, dan kesehatan akan pulih, artinya bisa dapat kekuatan untuk bantu. Semua kebaikan itu adalah cahaya dan juga kebenaran yang jalan lebih dulu, lalu manusia ikut dari belakang. Dan di belakang manusia tetap ada kemuliaan Tuhan. Kalau buat baik, maka pasti tidak buat buruk atau susah orang dengan marah tunjuk-tunjuk pakai jari, bahkan berikuk, yaitu beban berat seperti pada tengkuk kerbau supaya bisa membajak. Hanya buat baik dan tidak buat buruk itu membuat tidak ada lagi gelap, yaitu susah, dan buat susah sekaligus hanya ada terang atau cahaya yang adalah kebaikan dan berbuat baik. Apa yang Allah katakan dalam kitab Nabi Yesaya ditanggapi Mazmur. Orang Israel terus diminta oleh Tuhan yang pengasih dan penyayang, penuh cahaya itu, supaya Israel sebagai orang baik selain percaya kepada Tuhan, sehingga melakukan semua yang Tuhan buat dengan murah hati. Kalau buat baik, maka pasti dapat yang baik. Kalau tidak buat buruk, maka pasti buruk tidak datang. Apa yang Allah katakan dalam kitab Nabi Yesaya ditanggapi Mazmur dipenuhi dalam Injil Matius. Yesus mengajak murid-muridnya dan semua orang untuk menjadi garam, yaitu membuat hidup ini menjadi enak, senang dan bahagia. Garam itu berbuat baik ke dalam lingkungan dan tempat manusia hidup. Lalu cahaya itu buat baik untuk bagikan kepada sebanyak mungkin orang dan sejauh mungkin. Kunang-kunang atau korek api saja bisa usir yang gelap. Kalau terang, maka orang senyum, tertawa, bisa dilihat dan bisa dibagi dan diperbanyak kepada orang lain. Apa yang Allah katakan dalam kitab Nabi Sefanya, dalam kitab Nabi Yesaya, ditanggapi Mazmur dan dipenuhi dalam Injil Matius, dihidupi Paulus bersama umat Korintus. Paulus mendirikan jemaat atau kumpulan umat Kristen pengikut Kristus termasuk di Korintus. Paulus mewartakan Injil kabar gembira bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan buat seperti Yesus yang menderita dan mati di salib untuk menebus dan menyelamatkan semua orang. Paulus dengan takut dan gemetar, artinya hanya berjuang buat baik dan tidak buat buruk. Apalagi Roh beri kekuatan supaya umat punya iman, yaitu beri seluruh keamanan, kebaikan dan seluruh hidup kepada Allah untuk bisa terus melakukan yang baik. Allah memberi santapan sabda Allah kepada kita.
Allah melakukan begitu banyak kebaikan untuk umatnya di dalam susah atau senang, supaya tidak hidup dalam gelap atau buruk dan buat buruk. Yesus minta kita untuk menjadi garam untuk dunia, supaya buat hidup enak dan senang ke dalam rumah dan lingkungan hidup kita. Tidak cukup hanya di lingkungan kita saja, kita juga menjadi terang di langit yang tinggi, tetapi membagi kebaikan itu kepada semua orang di seluruh dunia. Dan kita lakukan di rumah, di sekolah, tempat kerja sebagai garam, lalu kita sebagai cahaya hendaknya buang semua yang gelap, supaya bawa terang yang makin banyak kepada semakin banyak orang. Yesus memberi kita santapan tubuh darah Yesus sendiri. Allah memberi makan orang yang lapar, lalu minta umat untuk buat yang sama, beri makan kebaikan dan kebahagiaan. Memang mungkin gelap kita ada dan terang kita hanya kecil dan sedikit saja, tetapi Yesus beri dirinya supaya bersama Yesus kita bisa membuang semua yang gelap dan buat susah orang. Bersama Yesus kita juga bisa membawa terang, dan terang kita bisa menjadi benderang, artinya sampai bisa orang lain semakin jauh dan semakin banyak bisa dapat. Sebab dengan itu kita bersama semua saudara-saudari kita juga yang susah dan menderita, atau yang dibuat menderita oleh orang lain, mungkin juga oleh kita, juga mungkin orang lain buat kita susah. Tetapi bersama Yesus yang menderita sampai mati itu, kita bisa bersama hidup sebagai garam dan terang sampai kita tiba di rumah Bapa penuh kebahagiaan, kesenangan, dan keselamatan. Umat Allah dalam Kristus demikian.